Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa kanat haba'am basta wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul Pas maimanati ngurepnya ternyata langsung videonya ngurep tuh. Ini orang kayak cinta ashabul pada. mas'amati ma Tidak langsung ngurep tuh. al ashabul mas'amah Terus mulai loh. Ngurepnya videonya. sabiquna sabiqun Videonya ngurepnya. Pertemuan kelas. ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im Tullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Azizan. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Acara selanjutnya langsung saja acara inti kita yaitu seminar motivasi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sultan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya Ustazah mau menyampaikan siapa sih Ustadz? Ustadz Maulana Sultan, bukan Ustadz Muhammad Sultan. Ustadz Maulana Sultan. Beliau ini dulu juga pernah di Ibnu Battuta, Ustadz, tahun 2013. Ya. 2016 apa? Tahun 2016 terakhir di Ibnu Battuta. Jadi beliau pernah mengabdikan dirinya sebagai muhafid di Ibnu Battuta sebelum akhirnya beliau sekarang menjadi Universitas Islam Madinah. Dulu itu 2008, kemudian SMP IT Ibnu Abbas Klaten tahun 2008 sampai 2011, dan Matik Ishkarima, kemudian MA Darul Fikri Ponorogo tahun 2011 hingga 2014. Dan sekarang beliau sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Beberapa riwayat organisasi yang pernah beliau, yang pertama yaitu staf OSIS bagian bahasa MA Darul Fikri Ponorogo. Yang kedua ketua BEM STIK Ishkarima. Yang ketiga staf divisi olahraga dan budaya PPMI Madinah. Yang keempat bendahara PCIM Arab Saudi. Masya Allah. Kemudian pengalaman beliau, ketua panitia Baksos Kurban Masuk Desa STIK Ishkarima, panitia Festival Budaya Riyadh Arab Saudi, panitia Festival Budaya Universitas Islam Madinah, bendahara Muscap PCIM Arab Saudi. Beasiswa Universitas Islam Madinah. Jadi beliau mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah. Ya.
Untuk lebih jelasnya langsung saja Ustadz Maulana Sultan yang akan menjelaskan ya, tentang materi kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz, waktu saya persilahkan. Sudah muncul Ustazah ini PPT-nya. PPT-nya sudah muncul belum Ustazah? Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk bertemu pada webinar pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan jerih payahnya kita dapat menikmati indahnya Islam dan nikmatnya iman. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang saya pilih adalah bersama Al-Quran, Quraisy Mimpi. Yang pertama, mengapa menghafal Quran? Mengapa kita menghafal Al-Quran? Beberapa materi yang akan saya jelaskan, saya ambil dari kitab At-Tibyan. Kitabnya seperti ini. At-Tibyan. Kalau biasanya umumnya di pondok-pondok tahfidz biasanya pakai buku ini sejak saya SMP di Ibnu Abbas, Klaten, lalu di Iskarima pun bertemu ini, bahkan di Universitas Islam Madinah setiap pelajaran Al-Quran pasti ada namanya kitab At-Tibyan ini untuk membuka pelajaran yang berhubungan dengan Al-Quran. Di halaman pertama bab awal itu di situ dijelaskan mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa Quran itu kita hafalkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya garis bawahi di sini adalah karena Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi kalau zaman sekarang mungkin bisa misalkan itu Al-Quran itu kayak Google Maps gitu loh. Jadi kita mau kemana itu lihat dulu Google Maps-nya seperti apa. Setelah itu nanti biasanya di Google Maps itu ada penunjuk pembantu arahnya kita. Jadi belok kanan, belok kiri. Nah itu juga salah satu fungsi Al-Quran. Jadi bukan hanya memberi gambaran bahwa nanti jalannya ke sana, ke utara, ke selatan, tetapi juga menjelaskan juga nanti ketika sudah 100 meter belok kiri, ketika sudah 200 meter belok kanan. Nah itulah fungsi dari Al-Quran. Kita hafalkan kenapa? Agar kita tahu arah jalan hidup kita itu kemana. Tuh. Lanjut. Keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan pertama yaitu adalah menjadi sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah cita-cita seluruh manusia. Setiap manusia pasti ingin menjadi seorang yang baik. Tapi bagaimana caranya? Dengan Al-Quran lah kita menjadi baik. Yaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi adik-adik kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang paling baik, yaitu dengan apa? Dengan Al-Quran. Belajarlah Al-Quran dan kalau bisa juga mengajarkannya. Ulama di sini, beberapa ulama tidak hanya menjelaskan bahwa belajar, tetapi juga mengamalkan. Dengan wa'allamah dan mengajarkan. Lanjut. Yang kedua adalah keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan sahibul Quran, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman yang adik-adik yang merasa bahwa dirinya rendah atau selalu minder kemana-mana, kok saya itu lemah, saya ini nggak punya apa-apa, cobalah mendekati Al-Quran. Karena apa? Allah janji Allah akan angkat derajatnya. Allah memuliakan para sahabat-sahabat, para orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Hadisnya berbunyi, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan Al-Quran ini. Dan dengannya pula Allah merendahkan golongan lainnya. Jadi ketika teman-teman atau adik-adik merasa lemah, merasa tidak memiliki kekuatan, merasa hilang tujuan, coba untuk mendekat dengan Al-Quran. Agar apa? Agar Allah angkat derajatnya. Contohnya mungkin nanti kalau sudah besar ya, ingat ini nasihat dari saya. Kita mungkin menginginkan pekerjaan atau ketika kuliah ingin kuliah yang bagus, tetapi kok kita ini merasa minder, merasa malu dengan kemampuan kita. Langsung ambil Al-Qur'annya, dibaca, dihafalkan, berusaha untuk diamalkan. Karena apa? Karena Allah pasti akan angkat derajat seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an. Allah akan muliakan orang-orang yang bersama Al-Qur'an. Disitulah Allah muliakan para sahabat-sahabat Al-Quran. Lalu selanjutnya, yang ketiga, mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Jadi nanti manusia itu ketika di akhir hayatnya, setelah melewati alam kubur, dia ada namanya alam akhirat. Nah, di situ tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah yang menyelamatkan dia, yang mengangkat dia dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Jadi syafaat ini seperti pertolongan yang langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat di akhirat nanti itu ada 3. Yang pertama bagi para penghafal Al-Quran, yang kedua dari syafaat pertolongan dari sahabat yang soleh. Mati mbak. Maaf. Jadi saya ulangi, untuk mendapatkan syafaat ada 3 poin. Pertama, menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran, banyak berinteraksi atau menghafalnya. Yang kedua, menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, memuliakan agama Allah. Yang terakhir adalah mencari sahabat-sahabat yang soleh, berteman dengan sahabat-sahabat yang soleh.
Nah, di sini saya ingin bahas keutamaan menghafal Al-Quran yang mendapatkan syafaat. Ada hadisnya yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Li ashabih ini enggak hanya pembaca, tapi sahabat. Yang nama sahabat itu dia lebih utama dari seorang teman, apalagi seorang kenalan. Sahabat itu dia yang selalu bertemu, selalu bertegur sapa, bahkan ketika ada kesulitan, kesusahan, sahabat ini selalu ada. Kalau ada ketika seseorang yang ada ketika kita bahagia dan tidak ada ketika bersedih, kita kesusahan, itu namanya bukan sahabat. Namanya sahabat itu ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika apapun keadaan kita selalu membersamainya, itu adalah sahabat. Bahkan kita juga meniru bagaimana sahabat kita itu bergaya atau menampakkan jati dirinya. Jadi ya kalau namanya sahabatnya Al-Quran, ya dia membaca tiap hari, di waktu senangnya, di waktu sedihnya, di waktu sibuknya, di waktu senggangnya, lalu juga meniru apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya sahabat. Itu yang namanya nanti yang akan mendapat syafaat, akan mendapat pertolongan dari Allah. Lalu selanjutnya, mendapatkan sebaik-baik pemberian. Jadi nanti seorang penghafal Al-Quran, misal nih, kita minta, ya Allah, aku ingin menghafal Al-Quran, aku ingin besok setoran 1 halaman. Ternyata Allah beri yang lebih baik. Kita bisa dapat 1 lembar, bisa dapat 2 lembar, atau bisa jadi juga kita cuma dapat setengah halaman, tetapi kita bisa memahaminya atau bisa mengingat-ingat setengah halaman itu sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan selamanya nggak bisa hilang itu halaman yang kita hafalkan tadi. Jadi ketika Allah muliakan seorang sahibul Quran itu dengan sebaik-baik pemberian. Jadi tidak selalu apa yang kita minta itu yang diberikan oleh Allah, tapi Allah beri yang lebih baik dari itu bahkan. Tentunya bermacam-macam. Nanti saya ceritakan apakah itu sebaik-baik pemberian. Saya punya pengalaman bagus tentang ini, tentang sebaik-baik pemberian. Nah, ini hadisnya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala an sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, nama Allah, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian, dan aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah, Al-Quran, kalam Allah itu Al-Quran, atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ya, di situ. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, orang yang juga menyibukkan diri dengan menyebut nama Allah atau berzikir, hingga tidak sempat meminta, banyak ngaji, banyak zikir, sampai lupa, ya Allah, aku tuh butuh makan, ya Allah, aku tuh juga butuh belajar, besok ini mau ujian gitu. Tanpa kita meminta, otomatis Allah itu sudah berikan. Karena apa? Kita sudah dekat gitu dengan Allah. Dengan apa? Dengan menyibukkan. Tetapi tidak lupa dengan usaha tadi ya. Yang di sini yang Allah garis bawahi, yang Allah perintahkan itu bukan orang yang hanya meminta dan tidak berusaha, tetapi meminta, enggak. Mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan lupa untuk meminta. Bukan orang yang meminta dan lupa untuk berusaha. Jadi kita ini menyibukkan diri dengan Al-Quran, tetapi lupa untuk meminta. Tetapi juga tidak lupa dengan usaha. Menyibukkan diri dengan Al-Quran, lalu juga berusaha. Itu nanti Allah beri sebaik-baik pemberian. Insyaallah paham ya. Lalu selanjutnya, sepertinya ini yang saya rangkum terakhir tentang keutamaan Al-Quran, yaitu memberikan keistimewaan kepada orang tua.
Pasti di sini adik-adik apa namanya, bahagia, merasa bahagia kalau melihat orang tuanya bahagia. Apalagi orang tua akan lebih bahagia ketika melihat anaknya ini menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan ini adalah hadiah terbaik yang seorang anak berikan kepada orang tuanya. Yang hadisnya berbunyi, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah bayu ahsan min dawi syams fi buyutid dunya fama dhannukum billadzi 'amalu biha. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, Allah akan memakaikan kepada orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkannya? Ini dari makna hadis tadi. Nanti Allah itu akan berikan penghargaan. Jadi di akhirat nanti ketika yaumul hisab itu, orang-orang tua yang memiliki anak, dia ini sahibul Quran, dekat dengan Al-Quran, itu Allah muliakan dengan mahkota atau baju kemuliaan yang sinarnya ini lebih baik dari matahari. Kalau kita lihat matahari itu kadang tidak bisa ya lihat matahari sampai 1 menit saking panasnya. Tapi beda dengan sinar dari baju kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Lalu itu yang baru menghafalkan. Bagaimana dengan bagaimana tanggapanmu orang yang mengamalkan? Terhadap orang yang mengamalkan, pasti Allah lebih memuliakan lagi orang-orang tua yang anaknya menghafal dan juga mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk memberi hadiah terbaik. Orang tua tidak butuh mobil, orang tua tidak butuh rumah, tidak butuh tanah, tidak butuh hadiah-hadiah duniawi. Yang orang tua butuhkan adalah bagaimana orang-orang tua ini selamat dari api neraka dan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Jadi adik-adik yang mulai semangatnya kendor, mulai semangatnya mulai turun semangatnya karena ini kan liburan ya, di rumah, belajar di rumah, yang mulai udah males-malesan. Ingat ini, orang tua akan bahagia ketika kita memberikan kemuliaan yang Allah sendiri yang akan memuliakannya di akhirat, di hadapan seluruh umat manusia, di hadapan jutaan bahkan miliaran umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman nanti ketika kiamat datang. Betapa bangganya itu orang tua yang memiliki anak, orang tua yang Allah muliakan gara-gara anaknya sahibul Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran. Sebenarnya di buku ini masih banyak keutamaan Al-Quran, tapi kembali ke tema kita tadi, temanya tidak cuma membahas keutamaan Al-Quran, tapi kurai mimpi dengan Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana kita mulai menghafal Al-Quran? Yang pertama, kita harus punya niat. Niat yang tulus, niat yang ikhlas. Kita ini menghafal Al-Quran untuk menjadi sahabatnya. Tadi yang saya sampaikan, sahabat itu ada ketika dia senang, sedih, sibuk, longgar. Terus kita juga meniru gaya berpakaian sahabat kita. Kita juga meniru bagaimanapun seorang sahabat, kita juga mengikutinya. Niat, harus punya tekad. Tekad itu harus semangat, harus tetap semangat. Jangan sampai kita ini lemah. Lalu yang paling penting di sini juga adalah target. Kita harus punya target kapan kita menyelesaikan hafalan tersebut. Kalau nggak bisa target selesai, ya minimal kita punya target harian. Per hari 1 halaman, per hari berapa halaman, per hari atau per pekan berapa halaman, per bulan, terserah. Sesuai kemampuan ya. Lalu kita juga harus pandai-pandai mengatur waktu. Kapan saja kita
buka Quran, kapan kita murojaah, kapan kita mulai menghafal baru. Karena Al-Quran ini nggak bisa kalau kita nunggu waktu luang, nunggu waktu kosong. Kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran, bukan Al-Quran untuk bukan kita cari waktu luang untuk Al-Quran, tapi meluangkan waktu untuk Al-Quran. Lalu yang terakhir, kita harus cari komunitas Al-Quran, entah itu komunitas di sekolah, entah itu komunitas di rumah, entah itu komunitas di kampung. Yang penting kalau kita ingin menjadi seorang shahibul Quran, gak cuman menghafalnya aja, tapi juga shahib, seorang sahabatnya Al-Quran. Kita itu harus cari komunitas atau cari lingkungan yang mereka ini sangat memuliakan Al-Quran, sangat menghargai Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Ini tadi kiat-kiat bagaimana agar bisa menghafal Al-Quran. Lalu pasti dalam menghafal Al-Quran kita memiliki kendala atau memiliki kesulitan. Dan di sini kendala yang sering kami alami dan solusi dari kami dalam menghafal Al-Quran. Ini menurut pengalaman kami. Yang pertama adalah seorang yang tidak selesai menghafal Al-Quran biasanya tidak memiliki target. Target kapan dia harus selesai, kapan dia target per hari selesai berapa ayat. Solusinya adalah buat target itu sesuai kemampuan. Buat target sesuai kemampuan, yang tahu kemampuan kita sendiri adalah ya kita pribadi masing-masing. Lalu memvisualisasikan target. Visualisasikan ini seperti kita buat tulisan lalu ditempel di kamar atau di lemari atau dimanapun. Kalau di pondok mungkin di lemari atau di ranjang. Biasanya teman-teman, apaan sih? Lebay. Apaan sih gitu. Ya enggak usah malu. Saya dulu juga praktekkan itu, visualisasi hafal Quran, terus kuliah di Timur Tengah. Alhamdulillah terwujud. Itu namanya kekuatan visualisasi. Secara tidak langsung otak ini merekam terus gitu loh, bahwa kita nanti harus seperti ini, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Namanya visualisasi. Jadi sesuatu yang harus dilihat dan dicerna oleh otak. Ini kendala pertama, tidak memiliki target, dan ini solusinya. Yang kedua, maksiat. Ini yang sangat bahaya. Sangat-sangat mempengaruhi seorang menghafal Al-Quran. Sangat-sangat mempengaruhi seorang shahibul Quran. Caranya adalah bagaimana agar terhindar dari maksiat. Pertama ya kita harus berusaha menjauhi maksiat tersebut. Bagaimanapun kita merasa sulit menghafal Quran, tapi kok masih maksiatnya masih jalan aja, itu ya kita akan selamanya akan tetap sulit. Lalu yang kedua, menyesal lalu bertobat. Yang terakhir adalah meningkatkan amal soleh. Jadi jangan dibalik ya, ketika kita banyak maksiat, kita banyakkan amal soleh dan maksiatnya tetap jalan, itu salah. Karena kita di pondok ini hidupnya. Kalau hidupnya di luar ya mungkin logika maksiat jalan, amal soleh jalan itu bisa. Tapi ketika di pondok, kita ini tidak boleh maksiat jalan. Maksiat harus berhenti dulu, menyesal, tobat, lalu meningkatkan amal soleh. Kalau ingin amal solehnya meningkat, ya maksiatnya ini harus dikalahkan. Mungkin beberapa orang amal solehnya meningkat di pekan pertama. Nanti kalau maksiatnya masih jalan, nanti di pekan kedua bakal turun itu amal solehnya. Lalu kendala berikutnya adalah malas. Ini juga paling sering dialami oleh para penuntut ilmu, dan setiap manusia pasti memiliki rasa malas sebenarnya. Kita harus memaksa diri, mencari komunitas, lingkungan, terus melihat target kembali. Itulah tadi fungsi dari visualisasi, agar kita selalu ingat target kita dan hindari menunda-nunda. Lalu seorang
penghafal Al-Quran biasanya memiliki sifat tergesa-gesa. Dan saya termasuk dulu, kenapa ya nggak selesai setorannya? Kenapa ya nggak bisa setoran? Teman-teman udah pada setoran, saya masih baca aja setoran. Ternyata menghafal Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi shahibul Quran itu tidak boleh tergesa-gesa. Nanti, dan saya baru menikmatinya sekarang. Mungkin adik-adik belum bisa menikmati bagaimana interaksi dengan Al-Quran, dan alhamdulillah saya sudah saat ini bisa menikmati bagaimana dengan interaksi dengan Al-Quran. Memiliki masalah tergesa-gesa, solusinya bersabar dalam menghafal Al-Quran. Lalu istiqomah. Bersabar, istiqomah. Kok teman-teman udah setoran 1 juz, saya baru 1 halaman. Sabar. Terus dilihat lagi ke atas. Target kita gimana? Maksiat kita gimana? Apakah kita masih malas? Kalau 3 ini sudah fix, sudah diperbaiki, insya Allah tidak ada namanya tergesa-gesa. Langsung nanti Allah atur jalannya. Tak, sukses gitu. Dan jangan lupa tetap istiqomah. Lanjut. Antara sekolah, kuliah, dan menghafal. Nah, ketika kita sekolah, kita harus buat jadwal harian. Jadwal harian sekolah kita buat. Lalu kita buat prioritas. Kan tadi temanya kan antara sekolah dan menghafal kan. Bagaimana kita bisa sukses di sekolah, bagaimana kita juga bisa sukses di menjadi seorang shahibul Quran. Kita harus punya jadwal harian. Jadwal harian bukan hanya jadwal kuliah atau jadwal belajar di kelas. Tetapi juga memiliki prioritas. Kita juga bagi bahwa kita tuh harus memprioritaskan kuliah, kita juga harus memprioritaskan belajar, dan juga prioritas menghafal. Setiap manusia, setiap orang punya prioritas sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan. Jadi adik-adik bisa bagi sendiri mana yang lebih penting, belajar untuk ujian, besok mau ujian nih, dan setoran masih bisa sedikit-sedikit. Yang mana yang didulukan, belajarnya atau menghafalnya? Itu tiap orang berbeda. Ada orang yang mendahulukan belajarnya karena dia merasa lemah ketika harus belajar, dan ada orang yang mendahulukan Qur'annya, setorannya, karena dia beranggapan dengan kita dekat dengan Al-Quran, Allah mudahkan yang namanya belajar. Dan biasanya seperti itu, ketika kita sudah banyak interaksi dengan Al-Quran, kita belajar, dia ikhlas loh ya, ikhlas berinteraksi dengan Al-Quran, biasanya Allah mudahkan untuk belajar. Jangan lupa juga ada target, nanti kita selesai belajar, waktu belajar itu kapan, dan prioritasnya itu seperti apa. Ini bisa sedikit kisah dari saya tentang antara kuliah, belajar, dan menghafal. Di sini kan. Jadi dulu saya ini termasuk orang yang belum Allah beri kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Jadi saya sampai 3 kali ini harus keluar dari ma'had tahfidz, ma'had Al-Quran, karena ya saya belum Allah beri kemudahan untuk menghafal cepat gitu. Jadi saya tuh menghafalnya lama banget. Tapi ya alhamdulillahnya saya tidak pernah putus asa. Alhamdulillah tetap berusaha untuk, ya Allah, aku tahu bahwa Al-Quran ini adalah sebaik-baik kalamullah, sebaik-baik ibadah, dan keutamaan-keutamaan tadi sudah saya sebutkan, yang ketika berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, lalu Allah beri sebaik-baik permintaan,
Dan ternyata setelah saya terlempar dari 3 ma'had ini, saya mendapat beasiswa itu tadi. Jadi dan tidak lupa juga itu dari bantuan dari orang tua, doa-doa dari orang tua agar saya menjadi seorang yang berhasil di dunia maupun akhirat. Jadi kalau jadwal harian yang kuliah nih ya, itu saya di pagi hari, jangan kira nih saya kuliah di Madinah kan kelihatannya kuliah agama. Kuliah agama paling ya mudah, tiap hari bisa kenal Al-Quran, tiap hari bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Iya benar, saya tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, tiap di kelas juga berinteraksi dengan Al-Quran, tapi enggak jamin bisa selesai hafalan Qurannya bagi yang ingin selesai. Jadi saya pagi hari itu sebelum subuh sudah bangun untuk baca dulu biasanya. Lalu habis subuh biasanya kan ada setoran. Oh ya, saya jadi ingat. Waktu itu dulu waktu di pondok, tiap subuh itu pasti saya itu setorannya terakhir. Ya Allah, kok kenapa ini saya setorannya paling terakhir terus? Teman-teman udah pada selesai setoran, udah pada mandi, udah ada persiapan. Saya kok belum bisa setoran, bahkan kadang tidak setoran. Jangan bersedih, adik-adik yang punya kemampuan seperti saya, yang belum Allah beri kemudahan dalam menghafal. Jangan bersedih, tetap semangat, tetap berjuang, tetap optimis bahwa nanti Allah akan beri sebaik-baik pemberian, Allah akan muliakan. Alhamdulillah, Allah beri sebaik-baik pemberian. Ketika saya tidak bisa menghafal tidak bisa cepat menyelesaikan Quran 30 juz, Allah beri saya kesempatan untuk setoran di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana orang-orang mengeluarkan puluhan juta, bahkan ratusan juta hanya untuk berkunjung di Masjid Nabawi. Tetapi Allah muliakan orang-orang sahibul Quran, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, itu dengan sebaik-baik pemberian. Itu tadi, alhamdulillah saya bisa setoran di samping makam Nabi Rasul, di samping makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Bahkan saya juga bisa menikmati bacaan Al-Quran di depan Ka'bah langsung. Gimana nggak nikmat itu teman-teman, adik-adik? Mungkin sekarang belum kerasa nikmatnya ya, tapi ya nanti ketika sudah kuliah, bahkan sudah bekerja, pasti gimana ya saya bisa ke tanah suci, bagaimana ya saya bisa umroh, bisa haji. Itu adalah kenikmatan yang senikmat-nikmatnya bisa berada dekat dengan makam Nabi, bisa alhamdulillah tiap pekan gitu kalau mau umroh juga bisa umroh. Terus kalau mau mencium Hajar Aswad juga mudah, tidak perlu mengeluarkan puluhan juta, hanya mengeluarkan keringat saja dari kampus berangkat. Itulah tadi salah satu kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang mau berinteraksi, tidak putus asa dengan Al-Quran, menjadi sahibul Quran. Jadi adik-adik yang merasa minder, saya kok nggak selesai setorannya, saya kok paling terakhir setorannya, seperti saya ini, jangan berputus asa. Harus terus berusaha, harus optimis, tetap berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, kalau saya tidak bisa dapat 1 halaman, beri yang lebih baik. Bahkan alhamdulillah saya sempat beberapa ayat itu saya hafal tafsirnya, bahkan asbabun nuzulnya. Jadi nikmat banget kalau kita menghafal Al-Quran itu sambil tahu kisah turunnya ayat, sambil tahu makna-maknanya, tafsirnya. Pak ulama itu menjelaskan ayat ini seperti ini, ayat ini seperti ini, itu nikmat sekali. Lanjut, metode menghafal Al-Quran. Karena waktunya sedikit ya.
Berapa menit lagi, Bu? Waktunya, Bu. Ustazah. Ustazah, Iya, berapa Ustaz? masih ada berapa menit waktu? Masih setengah jam. Masih setengah jam Ustaz, bisa dilanjutkan. Oh, bisa nggih. Iya. Ya, metode menghafal Quran. Ini menurut menurut saya dan istri, Iya, lanjut. pengalaman kami menghafal Quran. Pertama, kita sebelum menghafal Quran juga harus persiapan. Yang kedua, kita baru mulai menghafal. Persiapan ini ya persiapan jasadiah dan ruhiyah. Jadi jasadiahnya, badannya juga harus siap. Kita sudah bersuci minimal ya, sudah bersuci, sikat gigi sebelum menghafal itu. Lalu sebelum mulai menghafal juga biasanya saya itu, karena tadi Allah belum beri kenikmatan saya untuk bisa cepat menghafal. Saya itu pernah baca satu halaman itu sampai 100 kali, bahkan lebih. Tapi ya enggak tiap hari seperti itu, beberapa halaman aja. Jadi membacanya tok aja itu udah habis waktu 1 jam atau bahkan 1,5 jam belum menghafal itu. Makanya tadi ya harus punya waktu untuk persiapan, bukan hanya waktu untuk menghafal. Lalu setelah kita persiapan menghafal, sudah badan sudah suci, sudah dibaca-baca, kita baru mulai menghafal. Menghafalnya tiap orang berbeda-beda, ada yang langsung menghafal satu ayat terus nyambung ayat berikutnya, ada yang satu-satu dulu baru digabung. Terserah seperti apa metode menghafalnya, terserah. Tapi yang paling penting di sini adalah persiapannya. Ketika persiapan sudah mantap, sudah matang, insya Allah metode menghafal seperti apapun itu mudah, akan cepat akan cepat untuk dihafalkan. Lalu jangan lupa ketika kita sudah hafal, menyetorkan hafalan. Saya itu di kampus di Universitas Islam Madinah itu tidak ada waktu khusus untuk menghafal Al-Quran, tidak ada. Walaupun namanya Universitas Islam Madinah, yang terkenalnya banyak ulama-ulama, banyak ustadz-ustadz lulusan sana, tapi tidak ada namanya kelas khusus untuk menghafal Al-Quran, itu tidak ada. Jadi ya kita cari sendiri, cari teman, biasanya bisa menyetorkan hafalan ke teman atau menyetorkan hafalan ke musyrif. Jadi kita di sana ada halakoh Quran di luar kuliah. Jadi di kuliah itu tidak disediakan. Terus jadi kita cari musyrif, cari guru, entah itu di Masjid Nabawi atau di kampus atau online. Yang penting kita harus menyetorkan hafalan. Lanjut. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah mengulang hafalan. Apa faedahnya mengulang hafalan ini? Agar terutama yang cowok-cowok ini ya, adik-adik laki ini, kita harus mengulang hafalan agar ketika kita pulang kita bisa menjadi imam, kita bisa menjadi imam di masjid atau di musala atau minimal di keluarga. Kita harus bisa mengimami keluarga kita. Ini penting sekali nih. Saya awal-awal menghafal Quran ini, ketika pulang, Mas sekolah di mana? Di Pondok Tahfidz. Imam nggih gitu. Waduh, imam. Wah, maju akhirnya. Pertama kali itu banyak salahnya. Banyak salah itu normal lah, manusiawi banyak salah. Nggak ada namanya imam kok nggak pernah salah, itu nggak ada. Pasti dia pernah salah. Bahkan sekelas Imam Masjid Nabawi itu pernah salah ketika mengimami sholat. Karena apa ya? Mungkin kurang mengulang. Ya, karena mengulang hafalan ini paling penting. Jadi ini tugas seorang lelaki pulang harus jadi imam ya. Harus banyak-banyak mengulang hafalan agar nanti ketika pulang itu bisa menjadi imam di masjid atau musala, minimal di keluarga. Lanjut. Uraih mimpi. Wow, udah hampir selesai nih. Uraih mimpi. Tadi sudah tak duluin bercerita, tapi tidak apa-apa lah, cerita lagi. Uraih mimpi.
berangkat dari, saya cerita mulai ini aja ya. Ketika saya lulus SMA, saya itu di SMA di Iskarima, kalau teman-teman tahu di Iskarima di Tawangmangu tempatnya, itu kan pondok tahfidz. Saya tuh sempat tidak selesai karena apa namanya, di Iskarima ini ada target ya harus selesai setahun 10 juz, setahun 10 juz. Itu saya hanya bertahan 2 tahun nggak selesai, terus saya keluar karena apa, pengen dapat ijazah. Akhirnya saya harus keluar untuk mencari sekolahan yang mengeluarkan ijazah. Lalu saya pindah ke MA Darul Fikri. Dan saya tidak mau lepas dari Al-Quran. Tetap di situ saya juga berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Lalu setelah selesai dari situ, alhamdulillah kok ternyata guru saya ini seneng gitu loh sama saya, yang waktu itu di MA itu kayak sejenis, dia ini pondok cuman pulang pergi gitu. Jadi ada yang di asrama, ada yang di luar. Dan di asrama, ada yang di luar gitu. Saya masuk asramanya. Pelajaran agamanya nggak seperti di pondok, beda. Nah, waktu itu ada guru saya itu seneng karena saya kan sudah punya basic, udah punya dasar Al-Quran, punya hafalan gitu kan. Jadi sering dijadikan imam, sering ngisi apa namanya, ketika acara saya disuruh ngaji gitu. Akhirnya guru saya ini senang. Darullah, guru saya ini ngajak saya umroh gitu. Ngajak saya umroh. Ayo, saya kan panggilannya Sultan kan. Sultan, ayo kita umroh, nanti kita daftar di Universitas Islam Madinah gitu. Nah, setelah itu saya daftar. Saya daftar di Universitas Islam Madinah itu tahun 2015. Saya lulus 2014, terus mulai daftar 2015 di mana? Di Universitas Islam Madinah. Setelah itu kok enggak keterima. Dan saya kembali lagi izin ke orang tua, Pak, Ibu, saya pengennya lanjutkan hafalan. Lanjutkan hafalan biar apa namanya, ya selesai aja Qurannya gitu. Saya dari kecil itu cita-citanya pengen jadi seorang dai itu, dakwah agama Islam. Zaman dahulu itu namanya dai. Saya masih ingat itu waktu SD di MIT Bakti Ibu Madiun. Mungkin gurunya sekarang masih ada, namanya Pak Nurdin. Dan dari MIT Bakti Ibu di sini ya, namanya Pak Nurdin atau Ustadz Nurdin itu. Dan cita-citanya itu, dan alhamdulillah tidak pernah berubah sampai saya kuliah. Itu mau kuliah, Pak, Bu, saya pengen belajar agama, yang dimana apa, adik saya, kakak saya itu setelah lulus SMA kebanyakan ngambil pelajaran umum. Ya, saya memilih jalan paling berbeda, saya ngambil agama. Dan alhamdulillah dari saya 4 bersaudara, dari keempat bersaudara ini yang dapat beasiswa itu saya. Alhamdulillah. Itu berkah Al-Quran tadi. Dari keempat saudara saya ini yang berani mengambil langkah menjadi seorang shahibul Quran, ya baru saya. Itu. Alhamdulillah Allah muliakan. Dengan keterbatasan saya. Padahal tuh kakak saya, adik saya itu kalau disuruh menghafal, Masya Allah, cepat. Entah itu pelajaran kuliah atau pelajaran Al-Quran, menghafal Quran pun cepat. Cuman apa ya, nggak mau atau gimana. Tetapi, dan saya ini termasuk yang paling lambat di keluarga, yang paling apa ya, paling nggak punya kemampuan lah, bisa dibilang dikit begitu. Tetapi saya nggak mau menyerah. Saya terus optimis bahwa saya nanti Allah muliakan. Karena Allah sudah janji tadi, orang yang menjadi shahibul Quran nanti Allah muliakan, Allah beri sebaik-baik pemberian. Saya tetap optimis. Akhirnya saya ambil kuliah agama. Padahal kalau ditanyain teman-teman itu,
ngapain kuliah agama, nanti lulus emang bisa kerja gitu. Karena kan ya agak sulit kalau kuliahnya jurusan agama untuk cari pekerjaan. Orang-orang kan pada jadi guru atau masuk kuliah kedokteran atau apa gitu kan. Tapi saya pilih kuliah agama yang dia, dan juga kuliah agamanya tidak terkenal gitu. Namanya STIK Iskarima. Saya balik lagi ke Iskarima. Itu saya mulai lagi menghafal. Alhamdulillah nikmat banget setelah keluar dari Iskarima ke pondok, ke MA. MA itu Madrasah Aliyah. Dia umum bukan pondok gitu. Terus balik lagi ke pondok, Masya Allah, saya merasakan kenikmatan di situ. Tidak berhenti di situ, Allah beri ujian lagi. Coba lihat ujiannya. Allah beri ujian, yaitu ayah saya sakit. Di tahun kedua, ayah saya itu sakit. Tahun kedua ini ya, kuliah itu. Ayah saya itu sakit, dan mau nggak mau saya harus membantu orang tua untuk menghidupi keluarga. Akhirnya saya keluar dari STIK Iskarima ini. Saya keluar. Itu di STIK Iskarima saya belum dapat beasiswa ya. Nggak berhenti di situ, saya, ya Allah, berilah jalan yang terbaik. Dan tetap saya nggak melupakan Al-Quran, tetap saya juga berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, menghafalnya. Karena kan di rumah dengan di pondok kan beda ya. Tetap saya berusaha untuk menghafal. Tidak lama kemudian ada teman tanya, Sultan mau ini enggak mas jadi musyrif? Lumayan, di sana nanti bisa murojaah, bisa setoran juga sama teman. Nah di situ namanya, temannya itu kebetulan jadi ustazah di Ibnu Batutah. Tahun berapa itu saya lupa, 2016 ya. Nah di Ibnu Batutah saya masuk, tidak lama. Dan dulu mungkin ada yang kenal Ustadz Mansur. Saya itu sempat setoran ngaji bareng dengan Ustadz Mansur di Ibnu Batutah. Terus saya belajar banyak juga dari Ustadz Mansur. Itu pertama kali saya menjadi seorang guru musyrif, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan adik-adik. Seumur hidup saya belum pernah seperti itu. Di situ saya banyak belajar. Adik-adik belajar menghafal, saya belajar menyimak hafalan. Tetapi tidak lupa juga, saya juga tetap harus murojaah. Situ saya juga kan karena pondok dengan rumah dekat, jadi bisa pulang pergi untuk tetap membantu orang tua. Saya cuma niatnya ya cari komunitas Quran gitu. Saya harus punya komunitas Al-Quran ini supaya Al-Qurannya terjaga. Nah, Allah beri Ibnu Batutah untuk sebagai wasilah komunitas Al-Qur'annya. Setelah itu nggak lama, padahal saya sudah nggak berharap itu. Sudah 2 tahun dari pendaftaran. Tapi 3 tahun sih. 3 tahun. Tahun 2017 nama saya baru keluar. Padahal saya daftarnya itu tahun 2015. 2015 itu daftar ke Madinah. Nama saya keluar 2017. Alhamdulillah, saya bersyukur, sujud syukur, pulang ke rumah, Pak, Bu, alhamdulillah saya keterima di Universitas Islam Madinah. Setelah itu saya berangkat ke Madinah itu akhir-akhir tahun 2017. Alhamdulillah saya merasa wah mimpi saya sudah tercapai nih, gitu. Ternyata tidak berhenti di situ. Allah uji hambanya, Allah uji makhluknya sebagai penghafal Al-Quran. Ini layak nggak sih menjadi sohibnya Quran? Layak nggak sih menjadi keluarganya Allah? Kan ada ulama juga bilang bahwa ahlul Quran juga ahlullah. Jadi orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya dia keluarga Allah gitu. Jadi keluarganya kita nggak sempit di rumah aja gitu, tapi kita juga berkeluarga dengan Allah. Nah, 2017 tadi saya di 2016 saya diuji bapak itu sakit,
2018 ketika saya masih di Universitas Madinah, saya di Madinah dapat kabar ayah saya sakit parah, lalu ayah saya meninggal. Gitu. Sempat ya sedih, manusiawi, saya juga sedih. Saya mau pulang gimana, nggak bisa pulang. Akhirnya saya melepas kepergian seorang ayah tanpa berada di sampingnya. Di situ saya semakin lagi bersemangat, bukan kehilangan semangat terus lemes sudah, enggak gitu saya. Alhamdulillahnya teman-teman juga perhatian, guru-guru juga perhatian, saya dihibur, ini semangatis. Terus sudah usah pulang. Kamu pulang mau ngapain? Ayah juga, bapak sudah tidak ada, sudah pergi ke alam lain kan. Mau pulang ngapain? Mau merubah takdir, mau menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal, enggak kan? Ya udah di sana aja gitu loh. Belajar aja, Qur'annya semakin dikencengin. Udah tahu kan sudah merasakan kan bagaimana Allah memuliakan ahlul Quran. Tadinya paling lemah di keluarga, terus akhirnya dapat beasiswa, bahkan beasiswanya ke Madinah, dekat dengan makam Nabi, dekat dengan Ka'bah, bisa haji, bisa umroh gitu kan. Masa hanya dengan ujian meninggalnya seorang orang tua, terus perjuangannya dengan Al-Quran tadi yang sudah bertahun-tahun dilewati terus berhenti gitu, pulang dan hanya menjadi orang biasa. Masa mau berhenti di situ gitu. Kata teman-teman saya, guru-guru saya juga bilang seperti itu. Ya udah, akhirnya saya putuskan saya tidak pulang. Baru bisa pulang setahun berikutnya, tahun 2019. Tahun 2019 saya baru bisa pulang. Melihat seorang bapak dari Makam Aja. Terus di situ saya tidak berhenti, tetap lagi berusaha untuk belajar, menghafal sampai alhamdulillah itu ya. Saya sejak berangkat kuliah ke Madinah hingga liburan, hingga kebutuhan saya di Madinah itu tidak pernah minta orang tua sedikit pun. Tidak pernah minta orang tua uang saku, tidak pernah minta ini, tidak pernah. Bahkan orang tua bisa umroh tiap tahun sejak saya berada di Madinah. Saya juga heran, kok bisa orang tua itu bisa umroh tiap tahun. Alhamdulillah. Ya itu tadi, Allah muliakan tidak cuman orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, tapi juga orang tuanya tuh Allah muliakan. Orang tua bisa umroh tiap tahun. Terus saya juga alhamdulillah tidak merepotkan orang tua, bahkan kalau liburan saya bisa ngajak jalan-jalan orang tua. Dan yang terakhir alhamdulillah saya bisa menikah walaupun saya belum selesai belajar, dan alhamdulillah bisa, karena uang sakunya lebih ya bisa untuk menafkahi. Alhamdulillah. Itulah tadi sedikit kisah saya meraih mimpi. Sebenarnya bukan mimpi sih. Ya mimpi ya. Karena saya berharap punya jalan hidup seperti itu. Sekolah di Madinah, tidak merepotkan orang tua, belajarnya jalan, jadi seorang mubaligh, seorang yang berjuang di agama Allah. Itulah mimpi-mimpi saya. Mimpi-mimpi terwujud ya menurut saya itu adalah berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Pokoknya kita dekat sama Al-Quran, insya Allah beri jalan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Itu mimpi saya yang tadinya menjadi seorang Al-Quran dengan agama, dengan pelajaran agama kan satu jalan ya. Tetapi ternyata ada nih, istri saya ini Al-Quran, tapi juga dia di tempat umum, ditempatkan di umum gitu. Kan kelihatannya itu tidak sejalan gitu. Apalagi fakultas kedokteran. Sudah kebayang pasti kan. Pertama pasti masuk fakultas kedokteran itu sulit, saingannya banyak.
yang kedua dia pasti mahal. Alhamdulillah itu istri saya masuk fakultas kedokteran itu dapat beasiswa juga. Sempat mendaftarkan beasiswa karena punya hafalan Al-Quran. Ya. Jadi teman-teman yang mau masuk kuliah umum jangan minder, tetap pegang Al-Quran. Buktinya istri saya bisa sampai fakultas kedokteran dengan Al-Qurannya, bahkan beasiswa. Dan saya dan teman-teman yang ingin masuk kuliah agama juga jangan minder dengan Al-Quran. Yang mau kuliah di umum, yang mau kuliah di agama, insya Allah semua bisa. Bahkan yang mau langsung kerja itu bisa juga dengan Al-Quran. Oh iya, itu kan ada Muskat. Lalu pesannya nanti aja ya. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab. Monggo Ustazah dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada adik yang mau bertanya. Monggo Ustazah. Monggo santri-santri yang mau bertanya kepada Ustadz Sultan, mungkin mau sharing-sharing kendalanya seperti apa saat menghafal atau apa yang perlu ditanyakan kepada beliau. Mumpung ini ada kesempatan, belum tentu nanti kita ada kesempatan lagi untuk sharing dengan beliau. Ya, silahkan angkat tangannya atau lewat chat saya Ustazah gitu, nanti dari admin akan menyalakan audio kalian. Ada yang ingin bertanya? Ayo Mas. Siapa ini? Saya mau tanya Mas, siapa? Mau sharing sama Ustadz Sultan, monggo. Mungkin besok termotivasi juga ya dengan jejaknya Ustadz Sultan dan ingin mengikuti. Sultan umurnya berapa? 24 tahun. Sudah menikah? Udah 24 tahun ya. Kalau misalnya kita sudah punya hafalan, tapi kita sudah merasa aku pasti udah hafal. Itu apakah hafalannya masih bisa terjaga? Ya enggak. Ya aku merasa pasti udah hafal itu kayaknya lebih ke kesombongan ya. Orang yang sombong itu nanti karena sombong itu maksiat, malah nanti Allah balik. Jadi dia mungkin hafalannya hilang atau dia tidak bisa memahami Al-Quran. Terus bisa jadi juga karena dia sombong, dia sulit untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan banyak nih anak-anak pondok ketika keluar, saya udah hafal Al-Quran. Terus ketika ada pengajian atau kegiatan rohis, nggak mau ikut karena merasa ini paham. Betul. Itu nggak bagus. Punya anggapan aku pasti nggak bisa. Ya kalau saya harus terus berusaha menjadi sahabatnya Al-Quran. Itu ya bagusnya gini aja. Anggapan udah layakkah saya, udah pantaskah saya disebut sahabatnya Al-Quran, itu aja. Assalamualaikum Tat, kalau ingin ke Madinah lulus SMP bisa nggak Tat? Bisa, tapi kalau dari Indonesia kayaknya nggak bisa. Kalau dari Indonesia dia harus ada ijazah SMA. Lagi? Mas Fawas, sudah di-on kan? Mas Fawas angkat tangan mau bertanya? Mana Fawas? Tanya apa aja. Cara menjaga hafalan agar tetap kuat. Bagaimana Ustadz? Cara menjaga hafalan agar tetap kuat. Ya murojaah. Murojaah.
sama dipakai untuk sholat, entah itu sholat sunnah atau sholat malam, ya sholat apa aja lah, insya Allah itu lebih terjaga hafalannya. Pakai sholat ya, hafalan kita sedikit apapun pakai sholat. Saya itu surat-surat yang tak pakai imam ya sebenarnya itu aja. Ya kalau 37 juga banyak banget. Kayaknya ya sulit juga untuk semuanya harus satu kan. Karena ya itu tadi saya belum beri Allah kemudahan untuk menghafal seluruhnya, jadi Allah beli satu-satu aja, satu. Yang penting jangan lupa untuk dipakai untuk sholat. Dah itu juz 30, jangan remehkan juz 30 nih. 30 tetap dipakai untuk sholat. Mentang-mentang hafalan kita udah di juz 1, juz 3, 4, 5, 10, 20, juz 30 dilupakan. Padahal kalau yang di kampung-kampung ini yang dipakai untuk imam yang disukai sama warga itu ya juz 30-nya. Tuh. Alamat rumahnya mana? Asal dari mana? Saya dari Madiun. Alamat rumahnya Madiun Regensi, perumahan Madiun Regensi. Ada masjid sana, samping masjid itu rumah saya. Lagi Ustadz, apakah dengan kita hafal 30 juz Al-Quran, apakah kita bisa meminta sesuatu lalu dikabulkan? Bisa. Nggak harus 30 sebenarnya. Kan di situ kan lebih ditekankan itu di hadisnya seorang shahibul Quran, orang yang mengamalkan, orang yang menghafal, nggak harus 30. Namun 30 pasti lebih baik pemberian Allah dari yang cuman 1, 2, 3. Pasti itu lebih baik. Your internet. Jadi intinya yang mau pengen punya, yang masih punya hafalan sedikit, jangan malu untuk meminta sama Allah apapun itu permintaannya, insya Allah dikabulkan. 30-nya jangan lupa juga, yang 30 pasti lebih baik daripada yang 20, 10, 1, 2, 3. Surat favorit Ustadz Sultan apa surat favorit? Surat favorit untuk apa ini? Untuk murojaah kah atau untuk imam? Kalau untuk imam ya juz 30. Karena saya tinggalnya di kampung. Bahkan itu pun di kampung saya kadang disuruh imam, saya kadang juga enggak. Karena ya biasanya di kampung itu kan ada imam tetapnya yang sudah sepuh, udah tua banget bacaannya, udah gradul-gradul, udah enggak jelas. Tapi yang namanya orang kampung ya, enggak bisa kita paksakan, saya ini udah hafal 30, saya harus imam, enggak bisa. Kita harus pelan-pelan maksudnya. Kita tunjukkan 30 juz kita bukan dari bagaimana kita jadi imam, tapi bagaimana kita datang ke masjid tepat waktu, bagaimana kita berinteraksi dengan warga, kalau ketemu ya salam, kalau ketemu ya salim, kalau ketemu ya ngajak ngobrol yang senyum gitu. Jadi tidak harus kita jadi imam ya, karena untuk menjadi shahib Quran kita nggak harus jadi imam, tapi juga kita mengamalkan apa isi Al-Quran. Kan di Al-Quran kan kita disuruh lemah lembut, disuruh murah senyum, disuruh menghormati yang tua. Ya kita amalkan itu dulu. Nanti lama-lama kan mbah-mbah yang biasa imam di masjid itu atau di musola, hatinya tersentuh, akhirnya nyuruh kita jadi imam. Tuh. Kalau surat favoritnya juz 30 manapun itu, insya Allah saya pakai untuk imam di kampung. Kalau di pondok-pondok ya saya pakai juz 1 atau surat-surat yang biasanya event gitu, tiap event kayak hari Jumat ya Al-Kahfi, kalau hari Ramadan ya ayat puasa gitu. Kalau menghafalkan seberat apa Mas? Berat menghafal Al-Quran menurut saya waktu itu berat banget. Ya berat banget, memang berat. Tapi intinya tadi, kita harus punya target, kita harus punya komunitas, kita harus optimis, harus punya niat juga. Kalau sudah punya niat, tekad, target,
komunitas, itu insya Allah semua yang berat jadi mudah. Kawan Perpus UIN. Udah sama istri saya ini cepet ngafalnya, makanya dia kan masuk fakultas kedokteran, saya cuma kuliah agama. Aduh. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Cara menghafal Al-Quran di Madinah seperti apa, Ustadz? Cara menghafal Al-Quran di Madinah seperti menghafal Al-Quran di mana, di kuliah-kuliah biasa. Saya tanya teman-teman, agenda perkuliahan di Madinah dengan di Indonesia sama kok. Jadi habis subuh itu ya kosong, kalau kosong ya dipakai untuk menghafal. Terus jam 8 ya kuliah. Biasanya kalau yang nggak bisa diganggu itu ya jam 8 sampai jam maghrib. Karena kan kadang kuliah itu ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Itu kalau kuliah ya. Jadi kadang saya harus punya waktu untuk Al-Quran itu saya luangkan hanya di pagi hari dan sebelum tidur biasanya. Itu harus kita luangkan. Sama aja, kayaknya di kuliah luar juga gitu di Indonesia. Yang kosong, yang luang ya cuma di pagi sama yang sebelum tidur. Ini tadi ada yang bertanya di ini. Kenapa memilih kuliah di Madinah, Ustadz? Ya. Sebenarnya saya nggak milih itu. Saya nggak milih kuliah di Madinah. Cuman saya punya cita-cita aja. Kalau bisa ya Allah saya kuliah. Saya ingin belajar ke Madinah. Kalau bisa. Itu kan kayak, dan saya tahu kemampuan saya seperti apa. Udah menghafal itu sulit. Terus udah menghafal itu sulit. Terus kok punya cita-cita ke Madinah. Kok aneh gitu. Tapi ya alhamdulillah saya juga terus berdoa. Alhamdulillah bisa. Karena kenapa kuliah di Madinah? Karena Madinah itu kan gratis. Beasiswa full, bahkan dapat uang saku, uang makan, uang jalan-jalan. Yang mau nikah ya bisa nikah. Terus enak pokoknya kalau kuliah di Madinah itu. Daripada kuliah di Indonesia yang cuma beasiswa, kadang beasiswa kuliahnya aja, beasiswa kalau di Madinah ya dapat asal dapat. Alhamdulillah saya nggak mendapatkan hal itu aja. Saya memilih kuliah di Madinah. Adakah yang mau ditanyakan lagi anak-anak sekalian? Mumpung masih ada waktu dan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz Sultan. Sebelum selesai loh acaranya. Waktunya sebelum habis. Yuk. Adakah lagi yang mau bertanya? Apakah Mas pernah imam Masjid Madinah? Pernah imam, tapi ya imam Mas Bu. Saya lagi safar, jalan-jalan, akhirnya mampir masjid, saya jadi imam. Itu kan masuk imam Masjid Madinah kan? Nah, kalau Masjid Nabawinya ya nggak bisa. Itu kan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada persyaratan, ya dia harus berwarga negara Arab Saudi. Kalau imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi orang luar ini nggak bisa. Kalau orang luar datang terus ganti kewarganegaraan bisa. Terus lagi Ustadz, mau hafalan itu enaknya waktu kapan ya? Tiap orang beda-beda ya kalau enaknya menghafal itu kapan. Kalau saya biasanya
bukan di pagi hari, malah di sore. Kalau waktu pondok dulu lah ya, karena ini sudah kuliah. Kalau nilai enak enggaknya, paling enak itu habis asar. Kalau saya dulu di pondok habis asar. Jadi pagi itu saya pakai untuk apa, baca, nabung. Nanti bisa nyantolnya itu biasanya habis asar. Tiap orang beda-beda. Ada yang biasanya apa, sebelum subuh. Bentar. Ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh, macam-macam. Kalau saya lebih suka Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kalau nggak ada yang tanya, Ustazah mau tanya ke Ustaz. Saya mau tanya ke Ustaz Sultan. Ustaz kan Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab ya. Menurut antum, kalau kita lebih enak mana gitu, menghafal kita paham bahasa Arab atau menghafal dengan hanya kita hanya sekedar menghafal aja gitu. Apakah dengan kita memahami bahasa Arab itu membantu mempercepat kita dalam menghafal atau seperti apa sih? Dan kalau pengalaman antum sendiri itu seperti apa? Apakah menghafalkannya itu dengan antum paham dulu bahasa Arab atau dengan metode terjemah atau seperti apa? Syukran. Oh, ya, ya. Kalau menurut saya menghafal itu enak kalau kita tahu maknanya, entah kita pakai terjemahan atau kita paham bahasa Arab. Keuntungannya kita mudahnya kalau mau memahami ya pakai terjemahan. Bukan memahami ya, tahu artinya. Kalau ingin memahami ya harus tahu bahasa Arab. Karena kan Al-Quran dia ini bukan bahasa yang dasar, bukan susunan bahasa dasar, tapi dia tuh susunan kalimat puisi-puisi gitu. Jadi agak nggak nyambung kalau diterjemahkan hanya dengan terjemahan Indonesia. Jadi lebih enaknya dengan tafsir, memahaminya itu dengan tafsir. Jadi kita juga harus tahu tafsirnya ya. Menurut saya lebih enak ketika kita menghafal juga tahu tafsirnya, apalagi tahu kisah turunnya, itu lebih melekat, bisa untuk dinikmati. Tapi untuk mudah atau enggaknya cukup dengan terjemahan, insya Allah mudah. Kalau ingin menikmati ya kita harus baca tafsir, baca sejarah, terus sejarah turunnya seperti apa, terus hukum-hukumnya seperti apa, itu bisa menikmati kita. Nikmat kalau kita bisa menikmati setiap ayatnya, itu nikmat banget. Jadi kalau kita mau mencintai Al-Quran juga mau cinta bahasa Arab juga ya Ustaz ya? Ya, mau nggak mau kita juga harus cinta bahasa Arab. Ya, betul. Ya, dengarkan tuh anak-anak Ustaz Sultan. Kalau mau cinta Al-Quran ya harus cinta bahasa Arab. Jadi jangan pas pelajaran bahasa Arab malah nggak semangat ya. Monggo Ustaz Sultan bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk anak-anak kami di Ibnu Battuta. Pesan saya, ada lagi Ustaz sebelum ditutup. Ustadz, apakah dengan kita memakai gadget itu bisa menyebabkan lemahnya mau menghafalkan? Memakai gadget bisa menyebabkan lemahnya mau menghafalkan. Melemah gimana ini maksudnya? Kalau kita menghafal dengan gadget kayaknya ya kurang apa ya? Kurang bagus, karena gadget itu biasanya, karena kan gadget itu dia menampakkan cahaya ini bikin mata ini capek. Kalau kita melihat cahaya terus yang di layar HP ini nggak bagus juga untuk mata. Jadi bagusnya ya pakai mushaf, lembaran-lembaran itu kalau mau menghafal. Terus bisakah dia menyebabkan lemah hafalan? Ya kalau ngafalnya pakai HP terus ada notifikasi ping,
PUBG, ding, Mobile Legend. Ya akhirnya nggak jadi ngaji, malah main game. Nah, ini kalau mau ngafal Quran ya HP-nya ditaruh dulu. Kita fokus menghafal. Melemah bisa lemah, karena kan kita akhirnya disibukkan oleh hal yang lain. Namanya sohib, tadi kan saya bilang, namanya sohib, namanya sahabat, dia harus ada ketika sibuk maupun luang. Ketika sibuk kita juga harus menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ketika luang kita juga harus meluangkan diri dengan Al-Quran. Main-mainnya nanti aja seminggu. Saya tuh kalau main-main di kampus itu seminggu sekali, 1 pekan sekali tuh. Kalau butuh hiburan ya main. Kalau tidak ada waktu untuk bermain ya mau gimana lagi. Harus buka buku. Ya gitu. Terus Satu lagi Ustaz, mungkin penutup istiqomah menghafal Al-Quran bagaimana Ustaz? Istiqomah menghafal Al-Quran lebih baik tadi saya yaitu jauhi maksiat. Untuk supaya istiqomah ya jauhi maksiat. Gimana cara jauhi maksiat tadi? Pertama menjauhi maksiat tersebut, terus bertobat kalau misalnya kita punya kebiasaan buruk, kita menyesal, bilang sama Allah, ya Allah saya menyesal sudah seperti ini, terus bertobat, berjanji tidak ingin mengulangi. Habis itu mulailah untuk memperbanyak amalan soleh. Itu insya Allah nanti istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Ustaz langsung menyampaikan pesan untuk anak-anak. Pesan saya tadi yang di awal tadi, yang paling melekat di diri saya, ada hadis yang berbunyi innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Saya tambahkan lagi ya ininya. Sebentar. Ini. Jadi artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan Al-Quran dan dengannya pula merendahkan golongan lainnya. Di saat itu bahkan bangsa Arab ini adalah bangsa yang paling terjepit. Dia tinggal di tanah yang gersang, dia tinggal di ternyata kamu jambirada. Nggak ada tumbuhan, nggak ada air, panas, matahari itu di posisi yang paling panas-panasnya, peradaban juga terbelakang zaman dahulu. Lalu ada lagi zaman dahulu itu ada 3 bangsa yang selalu selalu mendominasi dunia. Bangsa Romawi, bangsa Persia, dan bangsa Arab. Yang paling nggak jelas, yang paling melas lah istilahnya, paling melas itu cuman bangsa Arab. Bangsa Romawi udah maju dengan pasukannya, dengan baju besinya, emasnya, semuanya maju. Bangsa Persia maju dengan pasukannya juga, kavaleri, perdagangan, terus pertanian, semuanya negara-negara ini tuh bagus. Kalau Arab Saudi, wah itu isinya cuma padang pasir. Zaman dahulu belum ada minyak, belum ketahuan kalau ada minyak. Jadi lalu diturunkanlah Nabi di sana, turun juga Al-Quran di sana. Akhirnya Allah muliakan tanah Arab yang tadinya gersang, tadinya tidak ada tumbuhan bisa hidup, tadinya panas, tapi sekarang jadi tempat terbaik. Bahkan di zaman itu pernah Arab Saudi ini, tanah Arab ini menguasai seluruh dunia. 3/4 dunia dikuasai dan pusatnya ada di Arab Saudi. Itulah Allah angkat derajat bagi yang bersahabat dengan Al-Quran. Ini tadi innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Itu cuman pesan saya cuman ini, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan Al-Quran, dan dengannya pula Allah merendahkan golongan lainnya.
Mungkin cuman itu Ustazah pesan saya. Bisa dicatat, bisa ditempel di lemari atau di mana, terserah. Supaya teringat terus ya. Iya, supaya teringat terus. Jazakumullah khair Ustadz Sultan atas ilmunya dan sharingnya pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan kelak anak-anak Ibnu Battuta bisa mengikuti. Mungkin ada yang mau mengikuti jejak-jejak Ustadz Sultan yang mau lanjut kuliah di luar atau di Timur Tengah ya khususnya, dan mau mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lebih dalam. Sebelum keluar dari Zoom, kita foto dulu ya. Di-on-kan semua videonya. Foto, kita foto dulu. Dipandu. Sebelum kita tutup, ya, semuanya Di-on-kan ya videonya. Bergaya boleh. Nanti Ustazah hitung 3 karena ini ada 2 layar. Jadi 2 kali. cabut ya. Bukan mang mek mumutan tok eh. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Yang slide satunya belum. Sebentar ya, sebentar. Sudah save dulu. Lagi. 1, 2, 3. Ampun. Sampun sudah. Jadi jazakallahu khair. Saya sampaikan kepada Ustadz Sultan, semoga Allah memberi sebaik-baik balasan. Marilah kita tutup seminar online kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ini namanya kembali. Ya.